Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani porang dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Indo Petani Porang, channel yang membahas seputar dunia pertanian, khususnya industri peporangan di Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi mengenai prosedur petani dalam mengekspor porang ke luar negeri. Sebelum lanjut ke video, silahkan klik lonceng dan tombol subscribe di bawah agar channel ini terus berkembang untuk berbagi ilmu pengetahuan seputar dunia pertanian. Aktivitas ekspor barang adalah sistem perdagangan yang paling diminati oleh sebagian kaum pengusaha. Selain mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, kegiatan ekspor juga memberikan pemasukan terhadap negara berupa devisa. Dalam hal ini, pemerintah sendiri tentu berupaya untuk memaksimalkan ekspor barang ke luar negeri. Salah satunya berasal dari komoditas pertanian. Bisa dilihat bahwa kinerja Menteri Pertanian saat ini menunjukkan adanya peningkatan ekspor dari tahun ke tahun. Untuk nilai ekspor produk pertanian pada triwulan 1 2020 mencapai 100,7 triliun rupiah atau tumbuh 14,35% dibanding nilai ekspor di periode yang sama tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris dengan kekayaan sumber daya alamnya yang bisa dibilang sangat melimpah. Bagaimana tidak, pada 2019 saja Indonesia dinobatkan sebagai negara eksportir pertanian terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kelima di dunia setelah Amerika Serikat, China, Australia, dan Brasil. Dengan hal ini membuat berbagai produk pertanian sangat melimpah dan akibatnya produk tidak bisa terserap sepenuhnya di pasar lokal karena penawaran yang jauh lebih besar dari permintaan dan mengakibatkan jatuhnya harga suatu produk. Maka dari itulah pemerintah berupaya menstabilkan harga produk pertanian dengan cara menggalakkan para pelaku usaha dan para petani dalam menjual produk pertanian ke luar negeri. Tetapi masalahnya, bagaimana para petani melakukan langsung kegiatan ekspor? Mengingat prosedur ekspor yang bisa dibilang cukup rumit dengan berbagai surat perizinan yang dibutuhkan. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang baru mengenal kata istilah ekspor. Sebenarnya, ekspor atau menjual produk pertanian ke luar negeri tidak serumit seperti ekspor barang yang biasanya memerlukan banyak dokumen maupun kegiatan impor dari mancanegara yang mempunyai banyak aturan seperti pajak, impor, dan bea masuk. Hal ini tentunya menjadi kesempatan emas mengingat tanaman porang sendiri saat ini mempunyai nilai dan peluang yang strategis dan bisa dikembangkan. Lalu, apa saja step by step agar bisa mengirim produk pertanian kita ke luar negeri? Yuk, langsung saja untuk prosedur pertamanya, yaitu mengetahui prospek porang di negara tujuan. Poin 1 ini bisa diartikan dengan pengecekan peluang produk yang akan diekspor. Apakah produk akan dibutuhkan oleh pasar internasional atau tidak? Apakah tanaman tersebut kurang diminati atau bahkan terlarang untuk diekspor? Untuk tanaman porang sendiri, sampai saat ini potensinya masih sangat luar biasa besar. Saat ini sudah diminati di beberapa negara luar. Maka untuk poin ini bisa dibilang porang memiliki nilai yang sangat besar untuk diekspor. Untuk tahun 2020, produk hasil pertanian yang memiliki potensi tinggi di pasar ekspor selain porang antara lain kopi. Kopi adalah komoditas yang banyak dicari di pasar luar, seperti potensi budidaya kopi terbaik di Aceh, yaitu kopi Gayo, yang mana sudah tersohor akan cita rasa dan kualitasnya di mancanegara. Pada periode Juli 2020 saja, ekspor kopi Indonesia mencapai 186,8 ribu ton, di mana jumlah ini naik 10% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, hortikultura. Periode Januari sampai Desember 2019 lalu, nilai ekspor hortikultura mencapai sekitar 6,38 triliun rupiah. Dan tahun ini ditargetkan akan meningkat sekurang-kurangnya 10 triliun rupiah. Indonesia memiliki banyak komoditas hortikultura unggulan dan khas. Dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sekarang, potensi ekspor hortikultura bisa terus digenjot secara maksimal, ujar SIL di Ballroom Hotel Margo City. Yang ketiga adalah kelapa sawit. Komoditas yang memiliki peluang besar lainnya itu kelapa sawit. Nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada periode Oktober tahun 2020 lalu sebesar
2,69 miliar US dollar dengan volume 5,13 juta ton. Yang keempat, lada hitam. Produk ini sangat potensial diekspor ke berbagai negara seperti India, Amerika, Prancis, Sri Lanka, Belanda, Jerman, dan Vietnam. Pada 2020, ekspor lada hitam mencapai 89.902 ton. Dan yang terakhir adalah gaharu, komoditas yang memiliki nama lain Phaloropora parasitica. Ini juga membuat Indonesia menjadi negara pengekspor gaharu terbesar di dunia. Wow, mengesankan bukan? Fakta lainnya bahwa kayu ini merupakan kayu termahal di dunia dengan nilai mencapai 1, miliar rupiah per kilonya dan menjadikan gaharu sebagai salah satu bahan mentah termahal di dunia. Ya, itulah 5 komoditas ekspor hasil pertanian dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan sebagai produk ekspor pilihan sobat petani. Jika sobat ingin memperoleh informasi lengkap tentang jenis produk apa saja yang memiliki potensi besar lainnya di pasar internasional, sobat petani bisa langsung cek situs resmi Kementerian Keuangan yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi bawah. Setelah mengetahui potensi porang kita yang ternyata dimiliki negara luar, maka langkah yang kedua yaitu melakukan penawaran produk dengan calon importir atau pembeli dari luar negeri. Tentunya kita harus melakukan korespondensi atau bisa juga menawarkan produk dengan detail, baik dari segi manfaatnya, mutu, harga, syarat pengiriman, maupun resikonya. Pada step ini, berbagai negara memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda-beda dalam mendatangkan produk impornya. Seperti negara Jepang, Jepang terkenal memiliki persyaratan atau aturan yang sangat ketat. Untuk masuk ke pasar Jepang, komoditas pertanian Indonesia harus memenuhi standar Jepang yang sangat tinggi, yaitu food safety, traceability, food safety, dan sustainability. Seperti yang diungkapkan Sri Nuryanti saat menjadi pemateri dalam suatu webinar dengan tema peluang pasar komoditas pertanian Indonesia mendukung GRATEX edisi Rabu 11 November 2020. Jika sudah memenuhi standar Jepang, maka untuk masuk ke negara lain akan sangat mudah ditempuh. Karena standar Jepang adalah standar yang paling tinggi di dunia. Laku di Jepang, maka laku di seluruh dunia, ungkapnya di Tokyo. Selain itu, ia juga menambahkan, pengiriman ke Jepang tidak menginap. Karena produk pertanian ada yang segar dan olahan. Semakin dekat, semakin cepat sampai dan kualitasnya bisa dijaga. Jelasnya, itulah bahwasannya negeri Sakura ini menjadi negara incaran para pelaku ekspor di dunia. Yang ketiga, persiapan produk. Dalam kegiatan ekspor maupun impor tentunya memiliki tantangan dan berbagai kendala, seperti memakan waktu yang lama, jarak tempuh yang bisa dikatakan sangat jauh, pengujian kualitas, proses pembayaran, bahkan regulasi dari pemerintah sendiri yang kadang memberatkan pelaku ekspor. Dalam hal ini, ada beberapa perlakuan khusus yang harus diperhatikan, seperti cara pengemasan, ketahanan produk, modal transportasi, dan penempatan produk. Hal inilah yang bisa mempengaruhi baik atau buruknya kualitas produk hingga sampai tujuan. Selain itu, lakukan staffing produk porang memakai armada transportasi yang sudah dipilih. Jika produk sudah diangkut, kalian akan menerima BL atau Bill of Landing yang akan digunakan untuk proses pencairan dana letter of credit. Setelah mencapai kesepakatan, proses pembayaran memakai metode cash, insurance, and freight atau CIF. Pastikanlah kalian mengasuransikan barang tersebut. Apabila importir sudah melakukan pembayaran, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan hasilnya tidak terjadi kesalahan, maka proses selanjutnya produk yang akan diekspor bisa diterima oleh importir. Langkah selanjutnya yaitu persiapan dokumen. Jika sudah selesai packaging, langkah selanjutnya adalah persiapan semua dokumen yang diperlukan, seperti surat pemberitahuan barang ekspor atau PBE yang meliputi data penerima barang, data eksportir, negara tujuan, transportasi, dan detail produk yang dikirim. Dan yang terakhir adalah karantina tanaman. Karantina tanaman merupakan tanaman ekspor yang wajib dilalui. Tujuannya agar organisme pengganggu pada tanaman bisa terdeteksi atau aman dari penyakit.
Untuk karantina tanaman ini sendiri cukup membawa sampel tanaman yang akan diekspor. Kemudian menunggu hasil dari petugas apakah tanaman porang sudah bebas dari residu pestisida dan hama. Untuk alurnya sendiri meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan secara visual ataupun laboratoris. Selanjutnya, pengasingan dan pengamatan. Perlakuan ini dimaksudkan untuk membebaskan media pembawa, orang, alat angkut, dan pembungkus dari organisme pengganggu. Selanjutnya, penahanan. Dan yang terakhir adalah penolakan. Dilakukan apabila tidak dapat memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan, baik yang berkaitan dengan dokumen ataupun fisik dari media pembawa tersebut. Demikian ulasan tentang prosedur ekspor porang ke luar negeri dan berbagai informasi tambahan mengenai dunia pertanian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan ucapan atau data, kesalahan dalam pengetikan di video ini, itu tidak kami sengaja, dan silakan langsung perbaiki di kolom komentar ya. Seperti biasa, sekian dan terima kasih.